memanjatkan puji dan syukur Alhamdulillahi bahwasanya sampai saat ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengarungi kehidupan ini dan sekaligus beribadah kepadanya. Dalam rangka mensyukuri nikmat Allah ini, mari kita jenak tafakuri ayat Allah, baik ayat qauliyah maupun ayat kauniyah. Dalam hal ini saya akan mengupas tentang yaitu mengada-adakan ya. Di sini mengada-adakan maksudnya adalah berbuat amal yang tidak ada nasnya dari Al-Quran dan hadis yang qat'i atau dicontohkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah mengada-adakan. Nah, memang mengada-adakan ini dari zaman dahulu itu selalu ada. Seperti Jabur juga umatnya mengada-adakan, tentunya setelah Rasulnya tidak ada. Kemudian Taurat juga sama, ya, mengada-adakan, dan juga Injil sama mengada-adakan pada waktu. Namun pada waktu itu tidak saja mengada-adakan, kitabnya saja tidak ada buktinya, baik Jabur, Taurat ataupun Injil. Bahkan Injil itu ada yang disebut dengan Injil Barnaba, Injil Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama, ya. Namun untuk Al-Quran sampai saat ini alhamdulillah kemurniannya masih terjaga sampai sekarang, walaupun tidak sedikit mereka yang berbuat mengada-adakan, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hijr ayat 9 ya, yang bunyinya inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kata Allah inna, nah ini tuh pakai inna, pakai tasydid ya. Itu asluhu min innana, asalnya itu innana, tapi dalam Al-Qur'an inna, sesungguhnya kami. Jadi bukan anak. Nah, kalau anak aku, la ilaha illa ana, tidak Tuhan kecuali aku. Nah, ini inna, sesungguhnya kami. Nahnu adalah kami. Di sini ada domir, inna itu dimudah nahnu, tambah nahnu lagi. Najalna kami lagi, di situ ada domir nahnu lagi, najalna dzikra. Kami menurunkan Al-Qur'an, wa inna lahu lahafidun, dan tentulah kami yang menjaganya. Nah, ini ada kalimat taukid di sini ya, arti memperkuat. Kalau ini seperti kata mereka, lah itu ya. Jadi ada tekanan emosi di sini. Ya Allah juga sama. Lamun cek urang Bandung mah nyata aing anu nuliskeun eta Al-Qur'an teh. Itu saking emosinya, saking emosi. Itu adalah bagi mereka yang mengada-adakan itu juga sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam kalimat yang Allah ucapkan di dalam inna nahnu lahafidun. Inna najalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Ai menurunkan Al-Qur'an dan ai anu ngajagana juga itu kata Allah. Nah, kemudian Allah menurunkan firmankan dalam surat An-Nahl ayat 105 ya, yang bunyinya innama yaftarul kadiba alladzina la yu'minuna bi ayatillah ulaika humul kadibun, yang artinya inna sungguh kami ya
Inna sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan itu adalah hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat Allah. Mereka itulah pembohong. Itu di dalam surat An-Nahl ayat 105. Selanjutnya juga di surat Al-Baqarah ayat 79 bunyinya fawalladzina yaktubunal kitaba bi'aydihim hum yaquluna hada min indillah liyastaru bihi samanan qalila fawailul lahum bima katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun, yang artinya celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangannya sendiri kemudian berkata ini dari Allah dengan maksud untuk menjualnya dengan harga yang murah, maka celakalah mereka karena tulisan tangan mereka, dan celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat. Itu mereka itu tujuannya juga menjual ayat Allah dengan harga yang murah, yaitu dengan diundangnya, yaitu dengan bayaran yang tinggi, umpamanya itu tinggi menurut mereka, menurut Allah murah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW bersabda, ya, yang bunyinya an Abi Wa'ili an Abdillah qala Rasulullah SAW iyyakum wal kadab fa innal kadab yahdi ila fujur wa innal fujur yahdi ila nar, yang artinya dari Abdullah qala berkata qala Rasulullah SAW, bersabda Rasulullah SAW, jauhilah, jauhilah kadabun, berbuat bohong. Wa inna kadabasun, karena perbuatan bohong itu ya di ilal fujur, yaitu menunjukkan atau membawa ilal fujuri kepada perbuatan keburukan. Wal fujuru yahdi ilan nar, dan keburukan itu akan membawa kepada neraka. Wa inna rajulul kadibu wa yatahayyarul kadiba, dan sesungguhnya orang-orang yang berbuat bohong itu akan terbiasa dengan bohong, ya, hatta yaktuba Allah indallahi kadiba, sehingga Allah menulis, mencatatnya adalah orang itu adalah pembohong. Wala'allakum bisyidqi, dan juga orang-orang yang berbuat baik itu fainas atau buat jujur, fainas sidqi yahdi ila birri, karena sangat buat jujur itu adalah menunjukkan atau membawa kepada perbuatan yang baik. Wa inal birri yahdi ila jannah, dan kebaikan itu adalah akan menunjukkan atau membawa kepada surga. Wa inar rijali la yasduqu, sesungguhnya ada orang yang jujur itu wa yatahayyaru, akan membawa kepada abida adawati, membawa kepada perbuatan jujur, hatta yakulullahi sidikon, sehingga Allah mencatatnya bahwa ini adalah seorang orang yang jujur. Itulah sabda Rasulullah SAW, kita tidak perlu menghindari perbuatan yang buruk, yang bohong. Kemudian laida
Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu nataba'a ma ilahana alaihi abana. Dan juga apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang ada dalam Al-Quran, apa yang telah diturunkan oleh Allah. Kalau mereka berkata, bal nattabi'u alfaina alaihi abana. Mereka malah berkata, kami akan menuruti apa yang telah turun kepada nenek moyang kami. Ya, nenek moyang itu sebetulnya atas ya, tapi mereka pada yang paling dekat itu bapak-bapaknya, gitu. Awal kana bahum, dan padahal bapak-bapaknya itu hanya mereka juga sama mengikuti dari atasnya gitu. Ya, tidak tahu apa-apa. La ya'lamuna syai'a wa lahum yahtadun. Mereka itu tidak tahu apa-apa dan mereka adalah tidak memperoleh petunjuk. Nah, itulah juga ada di dalam surat yang lain dan kita tidak akan meneruskannya karena waktunya habis. Ya, yang penting kita wala taquluna lima tasifu alsanum, kadibadan, janganlah kalian itu mengatakan ya dengan lidahmu sendiri yaitu untuk kebohongan. Hatta halal ada haram, ini ada halal atau ini boleh, ini ada contohnya dari Rasul, ada ini, padahal tidak. Kemudian liyaftaru wallahi kadiba, hanya untuk mengadakan kebohongan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yaftaruna 'alallahi kadiba la ya'lamun la yuflihun ya. Sesungguhnya orang-orang yang mengadakan kebohongan terhadap Allah, mereka itu tidak akan beruntung, terutama nanti di akhirat. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan ini dengan waktu yang singkat ini. Mudah-mudahan ada guna dan manfaat bagi saya sendiri dan bagi kita semua yang ada di sini. Dan yang baiknya memang dari Allah Subhanahu wa taala, yang jeleknya adalah atau yang salahnya, yang kurangnya, yang membuat tidak senang di hati adalah kesalahan saya sendiri. Nah, itu mohon maaf apabila ada yang aku lupa dasar. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.